السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali meneruskan pelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram yang insyaallah untuk kali ini kita sama-sama akan membacakan dan menjelaskan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hukum-hukum yang terkait dengan berkurban. Di dalam kitab Bulughul Maram, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menuliskan beberapa hadis yang beliau rangkum dalam bab Al-Adhahi, di mana hadis-hadis yang beliau tuliskan di dalam bab Al-Adhahi seluruhnya menerangkan tentang hukum-hukum penting yang terkait dengan kurban. Hadis yang pertama, qala al-muallif rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمتي محمد. An Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba jantan. Amlahaini aqranain, yang mana kedua ekor domba jantan tersebut berwarna putih. Amlahain ini diambil dari kata-kata milh. Milh artinya garam. Maksudnya serupa dengan warna garam, yaitu warna putih. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan amlahain berwarna putih namun ada campuran hitamnya, tapi warna putihnya yang lebih dominan. Aqranain
dan kedua domba tersebut, domba jantan tersebut sudah memiliki tanduk atau bertanduk. Dari lafaz ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha semaksimal mungkin mencari binatang ternak yang terbaik untuk ia kurbankan, termasuk dalam hal warnanya dan fisiknya, di mana dengan adanya tanduk ini menunjukkan bahwa hewan kurban tersebut memiliki fisik yang baik, aqranain. Di sini disebutkan juga bahwa beliau berkurban dengan 2 ekor domba. Dan di dalam kurban memang tidak ada pembatasan berapa jumlah yang kita kurbankan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, apakah ada batasan seseorang dalam berkurban? Beliau mengatakan tidak ada. Selama dia berkurban meskipun lebih dari 1 dan tidak ada unsur membanggakan diri, maka boleh baginya untuk berkurban lebih dari 1. Akan tetapi jika seseorang berkurban hanya 1 ekor atau dia ikut serta di dalam dalam kurban sapi, maka hal tersebut lebih menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam salah satu fatwanya. Namun sama sekali tidak ada larangan dan tidak mengapa seseorang kemudian berkurban lebih dari 1 dengan syarat dia tidak menjadikan kurbannya yang lebih dari 1 tersebut sebagai bentuk membangga-banggakan diri. Wa yusammi wa yukabbir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah. Yusammi di sini yang dimaksudkan adalah membaca bismillah. Dan ini akan dijelaskan di dalam riwayat yang lain yang telah disebutkan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih tidak hanya dalam kurban tapi juga dalam sembelihan-sembelihan yang lain, beliau hanya membaca bismillah dan beliau tidak melanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau membatasi pada bismillah. Sebagian ulama menjelaskan hikmah kenapa dalam menyembelih hanya dibatasi pada ucapan bismillah dan tidak dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan, fadzikru sifati rahmatillahi ta'ala la tunasibu adz-dzabha alladzi fihi al-qaswa wa iraqatud dam. Penyebutan sifat rahmat, penyebutan Ar-Rahmanir Rahim, ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, la tunasib, tidak sesuai dengan keadaan orang yang sedang menyembelih, di mana orang yang sedang menyembelih dia menyembelih dengan kekuatannya yang tidak cocok dengan sifat rahmat tersebut. Ini sebagian hikmah yang disebutkan. Namun tentunya bagi kita kaum muslimin, ketika telah mengetahui satu syariat dan kita pastikan itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita selalu mendengar dan taat kepadanya, entah kita mengetahui hikmahnya atau tidak. Dan membaca basmalah ini, membaca bismillah ini merupakan syarat sahnya sembelihan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab adz-dzabaih.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih." Janganlah kalian makan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah, ya, yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih. Jadi membaca bismillah ini merupakan syarat. Wa yukabbir, dan beliau bertakbir. Ya. Beliau bertakbir, dan dijelaskan di dalam riwayat yang lain bismillahi Allahu akbar. Ya, seperti itulah yang dimaksud dengan yusammi wa yukabbir, bismillahi Allahu akbar. Dan yang disyariatkan bertakbir dalam penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang disebutkan di sini adalah yang menyembelih. Adapun yang ada di sekeliling, ya, yang ada di sekeliling, ya, atau yang ikut menyaksikan dan menghadiri penyembelihan, maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk bertakbir, apalagi dilakukan secara bersama-sama. Dan hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa yang disyariatkan untuk bertakbir itu adalah orang yang menyembelih. Adapun yang lain tidak disyariatkan bertakbir dengan tujuan penyembelihan tadi. Akan tetapi jika seseorang misalnya bertakbir, ya, dia bertakbir dengan niat takbirnya itu untuk menjalankan perintah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak takbir di hari-hari tasyrik, maka tentunya itu tidak masuk di dalam, atau tentunya yang seperti itu disyariatkan. Ya, kalau niatnya untuk menjalankan perintah Allah memperbanyak takbir di hari-hari tasyrik, tapi meniatkannya untuk dalam rangka sembelihan tadi, itu hanya disyariatkan bagi yang menyembelih saja. Ya. Kemudian juga tidak termasuk di dalam hal-hal yang di dalam sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaan-bacaan yang lain seperti misalnya membaca salawat ketika menyembelih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca hal yang seperti itu, dan juga tidak didapatkan riwayat bahwa sahabat-sahabat beliau membacanya. Ya, dan hal yang seperti ini termasuk di dalam kategori as-sunnatut tarkiyah. Ya, sunnah yang kita terhitung mengamalkan sunnah tersebut jika kita tidak mengamalkannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengamalkannya. Ya, dan penjelasan tentang sunnah tarkiyah ini dijelaskan oleh beberapa ulama. Salah satunya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan beberapa harta yang memiliki nilai dan harga yang lebih mahal daripada emas, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil zakatnya. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, lam ya'khudhin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam na'khudhu ittiba'an bitarkihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil zakat dari beberapa harta yang memiliki nilai atau perhiasan yang memiliki nilai lebih daripada emas, maka kami pun tidak menghukuminya bahwa di sana ada wajib zakat karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, maka kita pun meninggalkannya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu yang bersifat ibadah, ya, yang terkait dengan urusan agama, maka meninggalkannya itu adalah syariat. Ya, karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu yang terkait dengan agama tanpa ada tujuan di sana. Ya. Wa yusammi wa yukabbir wa yadau rijlahu ala sihafihima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau di atas leher daripada hewan kurban tadi. Ya, ini tujuannya untuk lebih menguatkan beliau ketika menyembelih dan menghindarkan agar hewan tersebut tidak bergerak yang bisa berakibat pada tidak maksimalnya dalam menyembelih. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, dzabahahuma biyadihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua domba tadi dengan tangannya. Maksudnya beliau tidak mewakilkan kepada orang lain. Dan seperti inilah yang afdal,
karena menyembelih ini adalah qurbah, merupakan bagian dari ibadah, dan secara asal seseorang ketika hendak beribadah dia melakukannya ya, dan tidak mewakilkannya kepada orang lain. Ini yang afdal. Namun jika dia mewakilkannya karena mungkin tidak bisa menyembelih, maka itu juga tidak mengapa dan dibolehkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, saminain, ya, bahwa dua domba tersebut, ya, selain amlahaini aqranain juga saminain, dua-duanya gemuk. Ya, ini juga sama dengan yang tadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar berkurban dengan binatang yang terbaik, dengan hewan yang terbaik. Kita memilih yang terbaik. Wali Abi Awana fi sahihi, dan di dalam riwayat Abu Awana dalam kitab sahih beliau, saminain. Ya, kalau tadi pakai sin saminain yang artinya dua-duanya gemuk, saminain ini pakai sa yang artinya harganya mahal. Ya, dan ini tidak saling bertentangan karena yang gemuk biasanya memang mahal harganya. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ketika beliau berkurban atau menginfakkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berusaha mencari yang terbaik. Bahkan disebutkan di dalam sejarah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti Ibnu Umar radhiyallahu an, itu seringkali setiap kali merasakan ada hartanya yang berharga, dia sangat cinta dengan harta tersebut, justru ia menginfakkannya dan mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengamalan beliau terhadap firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna hingga engkau menginfakkan harta yang engkau cintai. Jadi, ya, dalam berkurban, ya, kita berupaya untuk mencari yang terbaik. Ya, tentunya dengan tidak mengabaikan pula, ya, kemampuan kita. Namun jangan sampai kita mencari binatang yang pada binatang tersebut terdapat banyak cacat yang justru menghalangi sahnya kurban kita. Ya, karena nanti akan disebutkan juga kriteria-kriteria yang mesti terpenuhi pada hewan kurban. Ya, di mana ada beberapa syarat, ya, ada beberapa cacat yang tidak boleh ada dalam hewan kurban tersebut. Di mana jika cacat itu ada, maka hewan kurban kita menjadi tidak sah. Wa fi lafdhin li Muslim, di dalam lafaz Muslim, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Ya, ini adalah tafsiran daripada wa yusammi wa yukabbir. Ya, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Seperti apa bentuk menyebut nama Allah dan bertakbir? Bismillahi wallahu akbar. Jadi tidak dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Dan seperti inilah petunjuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada umatnya, ya, bismillahi wallahu akbar. Ya, dan tadi sudah disebutkan bismillah ini adalah syarat, sedangkan Allahu akbar itu hukumnya sunnah. Artinya jika seseorang menyembelih hanya membaca bismillah, maka sembelihannya sudah sah. Ya. Namun kalau dia menambah bismillahi wallahu akbar, maka ini lebih sempurna. Ya. Walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dan di dalam riwayat Muslim dari sahabat yang berbeda yaitu Aisyah, semoga Allah meridainya, amara bikabshin aqran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dicarikan untuk beliau domba jantan yang bertanduk, yata'u fi sawadin, yang mana di bagian kakinya terdapat warna hitam. Ya, dan ini mendukung penafsiran bahwa yang dimaksud dengan amlahain itu warna yang dominan putihnya tapi ada warna hitamnya. Ya. Tapi ini bukan keharusan. Ya, kalau tidak bisa mendapatkan yang ideal seperti itu, maka ya warna apa saja tidak masalah. Yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin.
ya di bagian perutnya juga terdapat warna hitam. Wa yanzuru fi sawadin, dan di bagian matanya juga terdapat warna hitam. Ya, ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita betapa Nabi berusaha mencari yang terbaik. Fa utiya bih, kemudian didatangkan kepada beliau domba sebagaimana yang beliau minta. Liyudhhiya bihi, untuk beliau berkurban dengan domba tersebut. Faqala laha, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyatu halummi al-mudiyah." Ya, berikan kepada saya al-mudiyah, pisau. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Ishhadiha bihajar." Tajamkan, asah pisau tersebut bihajarin, dengan batu. Ya, ini termasuk sunnah juga ya bagi seseorang yang akan menyembelih, hendaknya menajamkan pisaunya. Ya. Ini tidak lain agar hewan tersebut tidak kesakitan dalam waktu yang lama disebabkan karena pisau yang kita gunakan untuk menyembelih tumpul. Fa fa'alat, ya, lalu kemudian Aisyah melakukannya sebagaimana yang Rasulullah perintahkan. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ya, boleh dalam menyembelih ya meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita agar penyembelihan itu berjalan dengan maksimal. Tsumma akhadhaha, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau tersebut, wa akhadhahu, dan mengambil hewan kurbannya, fa adja'ahu, ya, kemudian beliau membaringkannya, tsumma dzabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Ya, dan ketika menyembelih, ya, sebelum menyembelih, ya, beliau membaca bismillah. Ini bacaan yang lain, riwayat yang lain. Jadi boleh bismillah, boleh bismillahi wallahu akbar, dan itu lebih afdal. Dan ada bacaan lain di dalam riwayat Muslim, bismillah, ya, karena ini Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah. Jadi ini doa agar kurban kita diterima. Ya, jadi disunnahkan juga berdoa, tapi tentunya tidak menggunakan nama Muhammad, ya, menggunakan nama orang yang berkurban dan keluarga orang yang berkurban. Ya, dan tidak ditambah lagi wa ummati, ya, karena yang ada umatnya hanya Nabi Muhammad. Jadi meskipun misalnya dia punya banyak murid yang sangat banyak gitu ya, dia tidak bisa menambahkan sebagaimana wa min ummati Muhammad. Dia cukup mengatakan Allahumma taqabbal min Ahmad misalnya, Allahumma taqabbal min Ali wa ali aliyin. Cukup sampai di situ saja. Dan ketika seseorang mencari hewan kurban yang terbaik, maka ini adalah bagian daripada mengagungkan dan membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada taqwal qulub, bagian daripada atau bukti daripada ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ya kita mengetahui beberapa hal, di antaranya bacaan-bacaan yang dibaca ketika menyembelih. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan wa ali Muhammad, ya, untuk keluarga Muhammad. Ini juga dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama, ya, bahwa model seperti ini menunjukkan bahwa kita bisa mengikutkan keluarga kita pada as-shawab, pada pahala yang akan kita dapatkan dari kurban yang kita lakukan. Ya, keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga yang wajib untuk kita nafkahi, ataupun keluarga yang tinggal bersama-sama dengan kita, meskipun semuanya tidak wajib kita nafkahi, tapi karena dia tinggal serumah dengan kita sehingga kita yang menafkahinya. Kemudian ada permasalahan juga yang dibahas, bagaimana berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ya, untuk orang yang sudah meninggal. Ada beberapa
bentuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, bisa seperti tadi, ya, kita mengikut sertakan keluarga kita di dalam kurban yang kita lakukan. Jadi kita yang berkurban, tapi kita ikutkan keluarga kita, termasuk di dalamnya orang yang sudah meninggal. Maka yang seperti ini tidak ada para ulama, ya, menjelaskan bahwa hal yang seperti itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, ketika mayat berwasiat, ya, ketika sebelum meninggal dia berwasiat agar menyembelihkan kurban untuknya, ya. Maka yang seperti ini juga, ya, tentunya wasiat yang dimaksudkan di sini wasiat yang syar'i, bukan menyembelih di tempat-tempat tertentu gitu, ya. Tapi memang menyembelih untuk kurban Idul Adha, ya, maka yang seperti ini wajib untuk dijalankan karena wasiat dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, berkurban tidak dengan dua bentuk tadi, tapi murni inisiatif dari kita, ya, dari seorang anak untuk menyembelih kurban untuk ayahnya yang sudah meninggal. Maka dalam permasalahan ini ada perbedaan di kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ya, dan ada yang tidak membolehkan. Bagi yang membolehkan, mereka mengatakan bahwa yang seperti ini bagian dari sedekah, ya. Dan bagi yang tidak membolehkan, mereka mengatakan lebih afdal baginya, lebih afdal bagi sang anak tersebut untuk menyalurkan, ya, daripada ia berkurban untuk ayahnya yang sudah meninggal. Lebih besar manfaatnya kalau dia salurkan untuk wakaf, karena manfaatnya akan terus mengalir kepada orang tuanya tersebut, ya. Jadi ada dua pendapat di dalam permasalahan ini. Kemudian yang tidak membolehkan juga mengatakan bahwa yang seperti itu, ya, berkorban untuk orang yang sudah meninggal, tidak populer di zaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi ini adalah permasalahan khilaf, dan khilaf dalam masalah ini adalah khilaf yang kuat, sehingga para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah, mengatakan bahwa, ya, tidak diingkari kalau misalnya ada yang kemudian berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, hukum berkurban. Ya, terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun hadis ini di ulama berbeda pendapat dalam hal kesahihannya, sehingga kemudian ini juga berimplikasi daripada berbeda pendapatnya ulama dalam menetapkan hukum daripada berkurban tersebut. Ya. Yang pasti, ya, kaidah yang kita pahami bahwa secara asal tidak ada kewajiban. Ya, sebagaimana juga secara asal tidak ada ibadah kecuali ada perintah. Jadi hukum asal dalam urusan ibadah itu tidak dibolehkan sampai ada perintahnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, ya, beliau tidak langsung melaksanakan salat wajib 5 waktu. Beliau juga tidak langsung berpuasa 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang pada saat itu belum ada perintahnya. Beliau kemudian salat 5 waktu, ya, ada yang 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, karena sudah ada perintahnya. Nah, untuk kurban jelas, ya, semua sepakat bahwa ini sesuatu yang disyariatkan, bahkan termasuk dalam amalan yang sangat afdal. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal hukumnya, ya, karena ketika disebutkan masyru', disyariatkan, ada 2 kemungkinan di sana. Ada kemungkinan diwajibkan dan ada kemungkinan disunnahkan, ya. Dan secara asal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara hukum fikihnya adalah sunnah sampai ada dalil yang mewajibkannya, ya. Ada hadis yang sebenarnya jika hadis ini sahih, maka kemudian ini menjadi dalil yang sangat kuat akan wajibnya berkurban tersebut. Tentunya bagi yang mampu, ya, ini selalu dikaitkan dengan kemampuan. Semua takalif asy-syar'iyyah, semua perintah-perintah syariat itu selalu disyaratkan yang namanya al-istita'ah, kecuali salat. Ya, kalau salat, kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk. Artinya tidak ditolerir. Selama masih sadar, maka tetap wajib untuk melaksanakan salat. Lain halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun, siapa saja di antara kalian yang memiliki keluasan rezeki bisa membeli hewan kurban, walam yudhahi, namun ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat salatku. Ya, kata-kata fala yaqrabanna musallana ini terpahami bahwa kurban itu wajib. Karena di sini ada ancaman. Dan ancaman itu tidak diberikan kecuali jika seseorang meninggalkan yang wajib. Ya, jadi ini tanda-tanda, indikasi-indikasi di mana sesuatu itu dikatakan wajib. Di antaranya adalah kalau ada ancaman jika pekerjaan tersebut ditinggalkan. Ya, jadi di dalam usul fiqh ada beberapa siyagul amr, ya, ada beberapa indikator-indikator yang menunjukkan wajibnya suatu pekerjaan atau suatu perbuatan. Nah, di antaranya adalah ancaman ketika pekerjaan tersebut ditinggalkan atau ketika perintah tersebut ditinggalkan. Namun, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah. Al-Imam Al-Hakim rahimahullah mensahihkan hadis ini. Akan tetapi imam-imam yang lain, ya, mentarjih, menguatkan bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf. Ya, hadis yang mauquf. Ya, ala kulli hal, ulama berbeda pendapat dalam hal kesahihan daripada hadis ini. Dan disebabkan perbedaan dalam menghukumi hadis ini, kemudian para ulama pun berbeda pendapat dalam menetapkan hukum daripada berkurban tersebut. Setelah sebelumnya mereka sepakat bahwa ini sesuatu yang disyariatkan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu, dan beliau berdalil dengan hadis yang disebutkan tadi. Adapun jumhurul ulama, mereka berpendapat bahwa ini adalah ya sesuatu yang sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kenapa mereka beralasan bahwa kita tidak bisa mewajibkan sesuatu kecuali jika memang terdapat dalil yang meyakinkan kesahihannya, ya, sehingga kita bisa mewajibkan. Karena asalnya tidak wajib. Ya, asalnya tidak wajib, dan kita tidak bisa meninggalkan hukum yang asal kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan juga. Ya, karena hukum asal itu tertetapkan secara meyakinkan, maka yang tertetapkan secara meyakinkan tadi tidak bisa dihapus atau diganti kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan juga. Ini yang menjadi alasan jumhurul ulama. Bahkan salah seorang di antara ulama yaitu Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan la yasih an ahadim minas sahaba annaha wajibah. Tidak ada riwayat yang sahih dari para sahabat bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Ya. Namun terlepas apakah dia wajib atau sunnah, yang pasti, ya, kalau kita berkurban itu manfaatnya kembali kepada kita, dan manfaat dari kurban itu sangat banyak sehingga menjadi kerugian yang sangat besar bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban. Ya, jadi hendaknya kita melihat pada sisi ini dan kita tidak terjebak dalam ini hanya sunnah, ini tidak wajib. Ya, karena ketika kita terjebak dalam hukum-hukum seperti itu, bisa saja kita menjadi akhirnya menyepelekan, ya, menyepelekan padahal itu sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi kita. Terlebih lagi tidak ada jaminan momentum seperti itu masih bisa kita jumpai di tahun-tahun yang akan datang. Ya, tidak ada jaminan. Sama halnya juga dengan bulan suci Ramadan, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang terkait dengan waktu-waktu khusus. Kemudian yang berikutnya permasalahan tentang waktu dzabah. Ya, kapan seseorang menyembelih, ya, kapan memulai dan batas akhirnya. An Jundub bin Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, ia berkata, syahidtul adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan hari raya kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, setelah beliau menyelesaikan salatnya, maksudnya salat Idul Adha beliau, nazara ila ghanamin qad dhubihat. Beliau melihat seekor kambing yang sudah disembelih, menunjukkan bahwa kambing ini disembelih
sebelum beliau selesai melaksanakan salat Idul Adha. Faqal, lalu kemudian beliau bersabda, man dzabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum salat atau sebelum selesai salat, maksudnya salat Idul Adha, maka hendaklah dia falyadhbah syatan makanaha. Hendaklah dia menyembelih seekor kambing sebagai ganti daripada yang dia sembelih sebelum waktunya tadi. Wa man lam yakum dzabah, dan siapa yang belum menyembelih, ya, maksudnya dia mau menyembelih tapi belum menyembelih sebelum waktu salat, maka hendaklah dia menyembelih ala ismillah, dengan nama Allah, maksudnya dia mengucapkan bismillah. Ya. Nah, dari sini ya ada penjelasan kapan memulai, ya, kapan memulai menyembelih. Ya. Ya, disebutkan di dalam Syarah Al-Iqna bahwa ibtida dzabhi udhiyati yaumul id ba'da shalah. Ya. Permulaan menyembelih itu setelah imam selesai salat. Walau kana qabla al-khutbah, meskipun sebelum khutbah. Au ba'da mudhiyin au ba'da mudhiyi muddatin qadra shalah, atau terlewatkannya berlalunya beberapa waktu yang diperkirakan sudah selesai salat. Ini bagi orang yang mungkin tidak bisa melaksanakan salat Idul Adha karena berada di tempat yang sangat jauh dan dia ingin berkurban, dia memperkirakan kira-kira imam sudah, ya, jam segini sudah selesai salat atau belum. Kalau dia perkirakan sudah, maka dia sudah bisa memulai menyembelih kurbannya. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.